Ada dua mazhab utama di dalam kajian linguistik, yaitu mazhab deskriptif dan juga mazhab preskriptif. Mazhab deskriptif berpandangan bahwasanya bahasa dan segenap aturannya tetap harus mengikuti penuturnya. Sedangkan mazhab preskriptif berpandangan sebaliknya. Menurutnya, penuturlah yang seharusnya mengikuti aturan berbahasa. Kedua mazhab ini memiliki argumentasi dan juga alasan tersendiri. Mazhab deskriptif berpandangan bahwasanya asal muasal dari bahasa itu adalah penutur, bukan sebaliknya. Maka jika suatu bahasa sudah tidak dipakai atau tidak digunakan lagi oleh penuturnya, maka sesungguhnya bahasa itu sudah mati. Sedangkan mazhab preskriptif berpandangan bahwasanya agar tujuan berbahasa yaitu komunikasi bisa berhasil dan berjalan dengan efektif, maka diperlukan adanya aturan berbahasa yang bisa menertibkan dan konsisten. Dan meskipun jelas saya tidak menguasai semua bahasa, tapi kedua mazhab tersebut ada dalam perumusan kaidah linguistik di semua bahasa, dan perdebatan ataupun perselisihan antara keduanya juga belum selesai dan mungkin juga tidak akan pernah selesai. Perihal makna kata ataupun semantik, bagi mazhab deskriptif, makna mutlak mengikuti penuturnya. Misalnya maduba dulu bermakna A, kemudian seiring berjalannya waktu maknanya bergeser menjadi B. Maka di situ bukan penutur yang harus mengikuti kamus, tetapi kamuslah yang mesti mengikuti penutur, yaitu dengan menambahkan makna B pada maduba. Karena ini persoalan penyempitan dan juga perluasan makna. Seperti kata jomblo. Jomblo ini dulu bermakna perempuan tua yang single atau dengan kata lain tidak laku. Cuman seiring berjalannya waktu maknanya bergeser dan pemakaiannya juga bergeser. Yang tadinya hanya digunakan untuk perempuan tua yang tidak laku, sekarang jomblo itu sudah bisa digunakan untuk perempuan muda yang single ataupun laki-laki muda atau tua. Jadi jika kita katakan atau kita gunakan kata jomblo untuk laki-laki, kita tidak bisa mengatakan itu keliru, tetapi kita bisa mengatakan itu berterima, bisa jadi. Karena jomblo selain bermakna perempuan tua yang tidak laku, juga bermakna atau kadang-kadang juga bermakna laki-laki tua atau laki-laki muda ataupun perempuan muda yang single, yang tidak yang belum kawin, istilahnya seperti itu. Jadi bagi mazhab preskriptif tidak tepat jika kita menggunakan kata jomblo atau menyandingkan kata jomblo itu kepada laki-laki, karena jomblo itu bermakna perempuan tua yang tidak laku ataupun dengan kata lain single. Sedangkan laki-laki yang sendiri ataupun masih single itu tidak dikatakan jomblo. Tetapi bagi mazhab deskriptif tidak sekaku mazhab preskriptif itu. Menyandingkan kata jomblo dengan laki-laki itu dibenarkan dan tidak disalahkan. Karena bagi mazhab deskriptif, kata jomblo itu meskipun dulu bermakna perempuan tua yang lagi sendirian atau single, kata jomblo seiring berjalannya waktu mengalami pergeseran dan juga pemaknaan. Jomblo sekarang pemakaiannya tidak hanya sebatas perempuan tua yang single, tetapi juga perempuan muda ataupun laki-laki tua dan muda yang single itu juga dikategorikan sebagai kaum jomblo. Jadi bagi mazhab deskriptif, kaidah yang benar itu seharusnya adalah menambahkan makna jomblo menjadi tidak hanya pada perempuan tua yang single saja.
Dan perselisihan ini sebenarnya juga terjadi dalam linguistik Arab antara mazhab deskriptif atau wasfi yang diwakili oleh mazhab Kufah dengan mazhab preskriptif atau mi'yari yang diwakili oleh mazhab Basrah. Kaidah besar dalam linguistik Arab adalah benar tidaknya kaidah gramatika atau makna suatu kata itu bergantung kepada penuturnya, yaitu suku-suku Arab pedalaman atau dengan kata lain Arab Baduy. Penanda perbedaan besar antara mazhab Kufah dan mazhab Basrah adalah suku mana yang dijadikan sebagai rujukan. Bagi mazhab Basrah, orang-orang yang tinggal di kawasan metropolitan tidak bisa dijadikan sebagai rujukan karena dikhawatirkan bahasanya sudah tidak murni lagi. Sedangkan bagi mazhab Kufah tidak sekaku itu, tapi lebih terbuka. Makanya dalam bahasa Arab preposisi atau kata depan selain memiliki makna umum juga memiliki makna sampingan. Seperti kata bi umumnya bermakna dengan, tetapi kadang-kadang juga bermakna di. Kata min umumnya bermakna dari, tetapi kadang-kadang juga bermakna karena. Dalam studi linguistik Arab biasanya ada ungkapan likulli qaidatin mustatnayat. Setiap kaidah memiliki pengecualian atau semacam anomali. Dan bagi saya sendiri, saya cenderung lebih kepada mazhab deskriptif untuk persoalan semantik makna. Namun untuk morfologi atau susunan-susunan seperti imbuhan me dan lain sebagainya itu saya lebih kepada preskriptif. Karena watak bahasa itu sendiri sebenarnya senantiasa dan terus-menerus berevolusi. Dan tetap saja kata kecuali atau pengecualian tidak bisa terhindarkan di dalam morfologi. Misalnya, kaidah mengatakan bahwasanya kata yang berawalan huruf P ketika bertemu dengan imbuhan me atau awalan me, maka P harus menyesat atau menghilang. Contoh, mempercayai bukan mempercayai, memerhatikan bukan memperhatikan, memerkosa bukan memperkosa. Nah, ini kaidah P berlaku. Tapi namun ada pengecualiannya, yaitu pada kata mempunyai. Tetap mempunyai bukan mempunyai. Tetapi saya pernah baca dulu bahwa asal kata dari punya itu sebenarnya empunya. Jadi kalau memang benar empunya, maka kaidah P ini berlaku untuk semua kata yang berawalan dengan huruf P. Tetapi kalau memang kata punya itu bukan empunya, ya jelas kaidah pengecualian di sini berlaku untuk kata yang berawalan huruf P. Dan untuk membahas lebih detail tentang kedua mazhab ini, sebenarnya tidak bisa tidak untuk membahas pemikirannya atau gagasan dari Ferdinand de Saussure, yang di dalamnya itu ada beberapa poin menarik yang perlu dibahas untuk memperkaya wawasan kita tentang kebahasaan ini, seperti lengo dan parol, kemudian signify dan signifier, kemudian sintakmatik dan paradigmatik, dan yang terakhir itu ada isi dan relasi. Namun tidak akan dibahas pada video kali ini. Jika ada kesempatan mungkin pada video berikutnya.